Ini parah nih. Tenang, tenang. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Blacker Majinang. Guys, hari ini kita akan membahas para pendemo RUU TNI ya guys. Ini saya menemukan video yang dimana ada anak muda yang sudah tertangkap. Wow, tapi anehnya saat ditanya malah nangis. Tenang, tenang. Ini gimana konsepnya guys ini ya? Ditanya bener-bener kok malah nangis gara-gara ketangkap guys. Jadi terlihat jelas bahwa itu adalah fix bayaran ya guys ya. Siapa sih sebenarnya dalang dibalik itu guys? Kok kenapa nama Adian Napitupulu ya guys ya, itu muncul kembali guys. Ini saya tidak menuduh ya guys ya, cuman loh kenapa Anda kok ada terus? Lebaran sudah selesai 2 hari guys ya, dan 3 hari ini kita gaskan untuk ngerujak mereka. Nangis guys. ulang biar rame, ulang baunya ulang melah ulang guys, ulang biar rame ya. Ini dengerin ya, diperhatikan dulu. Minta maaf. Ada yang gentar. Aduh, ini kasihan banget ya guys ya, lebaran loh ini. Astagfirullahaladzim. Kemarin so gaya-gaya ya guys ya, sekarang kok malah nangis. Nah guys, ini ada pelaku bom molotov guys, luar biasa ini sih, sudah kelewatan batas ya guys ya. Tuh, polisi tangkap 3 pelaku pelemparan bom molotov guys, Pos Lantas Makassar. Wow, ini sih memang benar-benar antek asing ini guys. Wah, luar biasa ini. Anarkis banget ya guys ya, udah pakai bom guys. Kalau udah ditangkap nangis juga guys. 3 orang tersangka ini kita lakukan penangkapan 2 hari yang lalu. Jadi pelaku ini memang berniat untuk membuat rusuh Kota Makassar. Jadi salah satu pelaku ini mempunyai pikiran bahwa di kota lain itu sudah rusuh ya. Di beberapa kota lain di Indonesia ini sudah rusuh dengan adanya isu-isu yang sifatnya nasional. Lalu mereka menyampaikan dan berdiskusi bertiga, ini kota lain sudah rusuh kok di sini belum, di Makassar. Sambil minum minuman keras. Luar biasa guys tuh. Yang pertama Rizky, yang pertama molotov apa guys itu? Wah, keterlaluan. Ramiki. Ini motornya. Nah tuh guys, pas Rizky yang pertama membawa molotov guys, bom guys, waduh.
Luar biasa yakin. Jan ya ini. Kalian tahu nggak sih isi di dalam RUU TNI itu? Aduh, Jan. Koplak. Yakin ini luar biasa antek asing ya guys ya. Ini benar-benar dibasmi, harus benar-benar dibasmi. Ayo Presiden Prabowo, kita kawal Presiden Prabowo untuk menghapus, menghilangkan semua para raja-raja koruptor, bengek itu. Jir ini. Bom guys, sudah luar biasa guys. Kan kamu udah dewasa kok mau disuruh bakar? Bukan seluruh, diajak gitu. Nah, kayak gini yang melemparan biasa. MRP, MS sama FSB. Yang lempar ini S. Ini R yang nyiapkan, ini FS yang ngebonceng sama yang bakar botol. Handphone ada. Itu yang ini kayaknya yang nangis tadi. Kok nggak nangis lagi? Nah, sekarang siapa yang bertanggung jawab kalau sudah seperti ini? Nggak ada, kan kalian udah dibayar. Goblok banget yakin ya. Aduh. Tolol, itu namanya itu tolol guys ya. Nanti dari kita cek yang berhubungan sama siapa itu. Puluhan orang tua berada di Polres Jakarta Barat untuk mengetahui nasib anaknya yang ditangkap usai mengikuti aksi demonstrasi menolak revisi Undang-Undang di gedung DPR RI. Anggota DPR RI dari fraksi PDIP, Adian Apitupulu pun turut datang menemui puluhan pendemo dan orang tua masing-masing anak yang ditangkap polisi. Adian mengatakan kondisi para pendemo yang ditangkap dalam keadaan baik dan tidak ada penyiksaan dari polisi. Adian juga menjelaskan bahwa anak-anak yang ditangkap nantinya akan didata terlebih dahulu sebelum dikembalikan ke orang tuanya masing-masing. Adian maning guys. Aduh, kenapa setiap ada yang demo yang ditangkap ya guys ya, pasti selalu ada Adian. Anak apa? Ono opo tole? Pastikan tidak ada kekerasan, tidak ada penganiayaan dalam setiap tahap pemeriksaan, dan wajib didampingi oleh kuasa hukum. Itu loh. Enak banget ya guys ya. Iya, Anda yang menyuruh, Anda yang bertanggung jawab. Emangnya ini negeri ente? Emangnya ini negara ente? Yang seenaknya bilang jangan sampai membuat para pendemo itu disakiti. Goblok banget ini ya. Lah kemarin udah bakar ban yang nggak jelas itu, terus yang kedua menendang sampai merobohkan pintu gerbang DPR ya guys ya. Lah itu disuruh dibiarkan guys. Kebo Jan, luar biasa nih kebo. Saya meyakini bahwa ini ada aktor intelektual di belakang mahasiswa, yaitu mereka berasal dari keturunan berideologikan komunis. Yang kedua adalah orang-orang yang menjadi operator tindak pidana terorisme. Dan ini kita patut waspadai, kita harus pantau betul ya. Pergerakan-pergerakan ini bukan pergerakan tentang undang-undang TNI, bukan pergerakan menolak undang-undang TNI, tapi mereka sedang merancang bagaimana supaya ada korban jiwa dari mahasiswa. Ini aktor intelektualnya itu bagaimana supaya mahasiswa ini menjadi alat untuk menghancurkan negara. Mereka berharap agar supaya ada mahasiswa yang kemudian nanti terkena peluru. Itu yang mereka inginkan. Pihak TNI, Bapak Panglima, ya, saya minta untuk menginstruksikan anggotanya ke bawah, jangan sampai terpancing. Karena tujuan mereka, ya, mahasiswa menjadi martir, ya. Mereka berharap agar supaya
ada tindakan represif dari TNI maupun Polri, dan tujuannya mereka adalah agar supaya seolah-olah demonstrasi ditanggapi dengan peluru. Itu Bapak Kapolri dan juga Bapak Panglima TNI. Banyak beredar, ya. Banyak beredar video demo mahasiswa yang merusak fasilitas umum, melempar bom molotov ke gedung DPR, ya, banyak membakar fasilitas umum. Saya harapkan pihak penegak hukum harus menangkap, telusuri siapa oknum-oknum tersebut. Lalu ketika sudah ditangkap, jangan dihukum. Saya ingin mahasiswa yang kemarin demo anarkis, ya, yang mengatakan TNI harus kembali ke bara, lalu mereka menggunakan cara anarkis, melempar bom molotov, membakar fasilitas umum, ya, menghancurkan fasilitas umum, mencoret-coret fasilitas umum. Itu nggak usah dihukum. Jadi saya harap kepada penegak hukum, tangkap mereka, interogasi, kirim aja ke Papua. Setelah diinterogasi, kirim ke Papua, karena keinginan mereka kan Papua TNI itu harus kembali ke bara. Mumpung ini mau sebentar lagi Lebaran, ya kan? Ya nggak jadi masalah. Gantikan dulu para bapak-bapak TNI yang ada di Papua, supaya dia kembali ke bara, supaya bisa Lebaran, ya kan? Nah, mahasiswa masuk ke sana. Jadi tangkap mereka-mereka yang kemarin bikin onar, ya, merusak fasilitas umum. Tangkap mereka, ya, para penegak hukum, tangkap mereka. Lalu nanti kirim ke Papua. Ya, kalau bisa juga bisa menggantikan para guru-guru yang kerja di pegunungan, ya, yang sekarang lagi mengajar di pegunungan. Aku harapkan mahasiswa bisa menggantikan tugas para guru juga, ya, karena kita sama-sama tahu apa yang terjadi di Papua. Biar mahasiswa ini jiwa nasionalisnya seperti apa yang kata mereka itu rasakan juga rasakan seperti apa yang dirasakan oleh para TNI dan guru-guru yang sedang bertugas di Papua sana. Jadi harapanku, Pak, buat para penegak hukum, tolong tangkap mereka yang merusak fasilitas umum, melempar bom molotov, jangan diberi hukuman berat, tapi kirim aja ke Papua. Itu aja harapanku. Terima kasih. Ini terlalu berlebihan ketika ada masyarakat mengatasnamakan rakyat yang kemudian mengkritisi bahwa akan kembali kepada dui fungsi TNI atau dui fungsi ABRI. Ini berlebihan. Memang siapa sih yang membenci TNI? Satu adalah orang yang beraliran garis keras. Yang kedua adalah berideologikan komunis, ya. Yang ketiga proksi asing yang sekarang sudah ada indikatornya, yang dulu menggulingkan ekonomi Indonesia, ya, sehingga krisis moneter tahun 98 itu George Soros pelakunya. Dan George Soros sudah terdeteksi mendanai beberapa media, ya, termasuk media tempe, ya, ada Detik dan lain sebagainya. Kita sebagai anak bangsa kita harus bersatu, ya. Sekarang juga di masing-masing kabupaten, mungkin kampung-kampung sekarang sudah mendeklarasikan untuk mendukung undang-undang TNI. Tentunya mahasiswa tidak bisa mengatasnamakan rakyat, karena rakyat mendukung kok. Dia mengatasnamakan rakyat. Kalau dia demo ya atas nama mahasiswa itu, dan sudah terendus kok. Dan suatu saat nanti siapa yang menggerakkan akan segera terdeteksi begitu. Dan sekarang saya yakin BIN sudah mengumpulkan data-data itu. Mantap itu, ya. Tunggu saja. Kan Presiden Prabowo sudah bilang, ya, tunggu. Untuk para mahasiswa yang sudah ditangkap, mojiar kowe, kawus kowe. Dan saya ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Aduh, ini saya jahat banget, ya guys, ya. Ada orang yang ketangkap kok malah kita senang-senang. Ya iyalah, gimana kita nggak senang-senang, ya guys, ya. Negara kita itu sedang naik turun, pengen naik kayak gitu, ya guys, ya. Malah diricuhin, guys. Fasilitas negara itu malah dihancurkan, dirusak. Kan tolol itu. Jadi jelas kalau memang Anda itu bukan WNI yang sebenarnya, guys. Saya yakin itu aliran sesat mengalir di darah Anda. PKI kowe anjing. Astagfirullahaladzim. Jadi menurut kalian gimana, guys, tentang para pendemo
yang sudah ditangkap, apakah harus dipulangkan kalau ada orang tuanya yang menjenguk atau dihukum yang setimpal agar ada efek jera? Tulis di kolom komentar. Oke, sekian. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.